Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alia Nur Hidayah, NPM saya 25751101. Saya dari kelas 1D, Program Studi Pengelolaan Agribisnis. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai pesan persuasif, pesan goodwill, dan pesan bad news. Pesan persuasif merupakan usaha untuk mengubah sikap, pendapat, dan tindakan audiens, baik secara verbal maupun nonverbal, untuk mencapai suatu tujuan. Ada dua tujuan, yaitu tujuan utama dan tujuan sekunder. Tujuan utamanya adalah untuk meminta komunikan melakukan sesuatu, menyediakan informasi yang cukup, menanggapi keberatan yang mungkin menunda suatu tindakan, dan meminta komunikan bereaksi positif atas suatu permintaan. Tujuan sekundernya yaitu membangun image baik persuader, membangun image baik organisasi, mempererat hubungan baik, dan juga mengurangi atau menghilangkan korespondensi atas suatu hal yang sama di masa depan. Ada 4 strategi pesan persuasif yang efektif. Yang pertama, membuat kerangka argumen. Yang kedua, menyeimbangkan daya tarik. Dan yang ketiga, menguatkan posisi. Dan terakhir, mengantisipasi penolakan. Jenis pesan persuasif dibedakan berdasarkan tujuannya, yaitu yang pertama, pesan persuasif untuk tindakan. Yang kedua, pesan persuasif untuk permohonan bantuan dana. Yang ketiga, pesan persuasif dalam penjualan. Umumnya pesan-pesan persuasif menggunakan 4 fase yang disebut AIDA model, yaitu attention, interest, desire, dan action. Materi selanjutnya yaitu pesan positif atau good news atau goodwill. Pesan positif merupakan pesan yang memberikan kesan menyenangkan kepada pihak lain yang meliputi good news dan juga goodwill. Contoh good news tentang pekerjaan yaitu kenaikan gaji, promosi jabatan, lamaran pekerjaan yang dikabulkan, dan juga tunjangan hari raya. Contoh good news tentang produk yaitu pemberian diskon, layanan purna jual, garansi, dan juga persetujuan kredit. Selanjutnya yaitu goodwill. Goodwill merupakan pesan dengan niat baik, lebih menekankan pada upaya untuk menjaga hubungan personal atau kekeluargaan dengan para relasi. Contohnya ucapan selamat, penghargaan, dan juga ucapan duka cita. Kemudian materi selanjutnya yaitu tentang bad news. Bad news merupakan pesan negatif yang mempunyai dampak kurang menyenangkan bagi para audiens. Biasanya pesan negatif ini disusun dengan pendekatan tidak langsung, tetapi dapat juga disusun dengan pendekatan langsung. Dalam menulis pesan negatif, gunakan bahasa yang sopan dengan kata-kata yang tidak bias, gunakan frase positif dalam pesan-pesan negatif, dan jelaskan kesalahan penerima dengan kalimat pasif. Dalam menyelesaikan pesan negatif, revisi pesan untuk memastikan semuanya jelas, lengkap, dan ringkas. Pilihkan desain dan tata letak yang bersih dan profesional, dan pastikan pesan negatif disampaikan tepat waktu. Dalam pendekatan langsung, buka dengan pernyataan yang jelas tentang berita buruk, jelaskan alasan-alasan dan ditambahi informasi, dan tutup dengan pernyataan positif. Dalam pendekatan tidak langsung, gunakan sebuah penyangga, yaitu yang netral, mengesahkan suatu permintaan, berikan alasan-alasan dan informasi tambahan, berikan pernyataan yang jelas tentang berita buruk, serta tutup dengan catatan positif. Menolak permintaan rutin. Penolakan pesan rutin harus berisi alasan yang logis yang diungkapkan dengan bahasa yang halus, sopan agar hubungan baik tetap terbina. Kemudian, pendekatan langsung baik digunakan karena pesan rutin membutuhkan respon cepat. Pendekatan tidak langsung baik digunakan bila Anda telah memiliki hubungan baik dengan orang yang mengajukan permintaan. Menolak klaim atau surat keluhan. Hampir setiap pelanggan yang membuat klaim terlibat dalam emosional, karena itu digunakan pendekatan tidak langsung. Ketika menolak sebuah klaim, gunakan pendekatan tidak langsung, tunjukkan pemahaman tentang keluhan, jelaskan alasan menolak keluhan tersebut, berikan catatan transaksi yang aktual, tekankan cara masalah tersebut ditangani, bukan memfikirkan kesalahan pelanggan, dan akhiri dengan penutup yang positif. Kemudian pencemaran nama baik merupakan sebuah pernyataan yang dapat merusak karakter atau reputasi seseorang. Dalam menolak lamaran kerja, buka dengan pendekatan secara langsung, nyatakan dengan jelas alasan pelamar tersebut tidak terpilih, dan juga tutup dengan menyarankan alternatif. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.